pembahasan golongan sedaya mengenai faslun nawaqidul wudu'i arba'atu asya. Pasal menerangkan nawaqidu jamaknya nakib. Ini piro-piro hal ingkang batalaken. Nakib itu maknanya ngangkat atau mencakup. Nah, wudu sing batal wudu arba'atu asya itu wonten 4 perkara. Jadi hal-hal yang membatalkan wudu itu ada 4 perkara. Berarti kalau salah satu di antara 4 ini dilakukan oleh orang yang mempunyai wudu, maka wudunya menjadi batal. Jadi yang dimaksud salah satu mawon dari 4 ini, kok pas kebetulan golongan yang melampaui salah satu daripada 4 perkara ini, maka wudunya menjadi batal. Ini sangat penting sekali karena wudu itu termasuk dawuh Nabi al-miftahus sholat al-wudu. Jadi at-tahur ya, atau bersuci atau wudu itu adalah kunci daripada sholat seseorang. Ya. Padahal ibadah yang paling afdol, ibadah yang paling menjadi ukuran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ibadah sholat dua panjenengan sedaya. Jadi ketika sholat itu baik, maka otomatis amalan-amalan yang lain juga menjadi baik. Ketika sholat dua panjenengan sedaya kurang baik, maka ibadah-ibadah yang lain ya otomatis. Jadi makanya sholat itu ibadahnya sebagai utama. Ya, kuncinya untuk mendapatkan sholat yang sempurna, itu wudunya harus sempurna. Jadi dimulai dari wudu. Bahkan ada ulama yang mengatakan kalaupun berangkat ke masjid atau musola susu-susu itu makruh. Apa? Mesti wudunya mesti kurang sempurna. Makanya kenapa ada tingkatan ketika orang sebelum azan sudah masuk ke masjid atau musola, maka besok-besok di hari kiamat wajhuhu kasyams, wajahnya mencorong seperti matahari. Ada orang yang mendengar azan kemudian baru berangkat ke masjid atau musola, wajhuhu kal qamar, wajahnya seperti rembulan purnama. Ada orang yang mendengarkan azan baru berangkat wudu, itu seperti bintang. Nah, ini iskomat kayak kuda, nah itu kalau hati sini. Nah, terus mohon ibu Joko ini masalah wudu kenapa juga menjadi penting, karena wudu ini adalah kunci sholat kita ini menjadi sempurna. Termasuk juga harus mengetahui hal-hal yang bisa membatalkan wudu. Jadi ininya hanya 4, tapi nanti kita terangkan lebih detail di sini. Yang pertama apa? Al-awwalu al-khariju min ahadis sabilain. Barang yang keluar dari 2 jalan, depan maupun belakang. Min kubulin atau kubulin, dari jalan depan maupun jalan belakang. Jadi ibarat yang paling simpel, paling enak itu bisa pindah. Jadi dengan satu kodok mungkin kodok. Tapi sih caranya simpel, diringkas dari papat kok ini kegiatan sapina ini. Nah, yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari 2 jalan depan dan belakang. Depan atau belakang. Rihun awwailuhu, rupane angin awwailuhu utawa sakliyane angin. Misalnya angin terus kada ditafsir dhewe jelas ya. Dikatakan bahwasanya yang keluar itu mu'tad awwailu mu'tad, sing biasa metu. Saya sing biasa metu kok ngarep niku. Sing biasa metu kok mriki niku. Basah atau kering. Ya. Atau yang tidak biasa keluar.
seperti kadudin, seperti misalnya ada cacing yang keluar, misalnya air menurut saya apa jenenge sungai kami obat cacing itu kadang ambil soal keluar. Nah itu membatalkan itu karena tidak biasa keluar, tapi tetap membatalkan. Ya. Wadamin utawa darah. Misalnya penelitian kena penyakit wasir, lorongnya Masya Allah. Terus wahason utawi seperti kerikil. Contohnya Arabian misalnya kalau kan dua titik, kemarin kok metu. Nah ini kan buatan biasa. Jadi biasa harus maklum ya, sesuatu yang keluar dari jalan depan ataupun belakang biasa. Jadi sih walaupun yang keluar itu yang biasa keluar atau yang tidak biasa keluar itu tetap membatalkan wudu. Bentuknya angin atau yang lainnya. Berlalu. Nah itu yang illa mani kecuali air mani. Ya, kecuali air maninya sendiri. Ya, kecuali air maninya sendiri. Itu tidak menjadikan batal wudunya, tapi menjadikan dia wajib melakukan mandi wajib yang kemarin, termasuk salah satu mujibatul husli, hal-hal yang mewajibkan seseorang mandi adalah termasuk wujud mandi dari mandi. Oke. Nah, ada permasalahan begini, ya. Kalau misalnya mulai penciptaan dari lahir, gawan lahir itu misalnya tertutup depan dan belakangnya. Nah, ini diceritakan apa yang mungkin bisa terjadi. Terus kemudian, terus kotorannya lewat mana? Lewat jalan lahir. Nah, maka jalan yang itu juga kalau ada barang yang keluar dari lubang yang itu, maka hukumnya juga membatalkan wudu. Atau mungkin tidak ada lubangnya depan belakang. Itu dibuatkan dari perut. Nah, itu. Dan jadi, nah itu juga dianggap sebagai, tapi khilaf antara Imam Romli dengan Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya terus pokoknya silmatu, ya. Kalau Imam Romli mengatakan, ya, yang keluar itu ya berarti najis dan wajib dia wudu, artinya apa wudunya enggak. Kalau Imam Ibnu Hajar mengatakan pokoknya diukur. Kalau lubangnya itu di bawah maidah itu perut besarnya, di bawah maka membatalkan wudu. Kalau di atas tidak. Itu karena wudu diparingi mandalan itu dibuat. Soalnya dia lubang teman-teman ya, itu dia lubang. Kalau mau mutah itu batal bukan wudu. Nah kan model kayak tadi ulama sampai jadinya sampai model itu di putih. Sehingga menjadikan produk hukum. Ya. Nah, oleh Dewi kan agak dipelajari terus ini batal orang dari kita ya. Nah, jadi yang ke satu tadi yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari jalan depan maupun belakang, baik itu yang biasa keluar ataupun yang tidak biasa keluar. Seperti tadi ini. Nah, itu yang pertama. Asali yang kedua, zawalul aqli, hilangnya akal, binaumin sebab tidur, au wailihi atau selainnya. Nah, jadi hilangnya akal menurut bahasa Al-Man'u ini kok sing iso wong iku mekep iso nyegah, asale iki ono jeblongan terus mari ojo brono, iki sing jenenge akal. Mari wis akal ilang, orang sing bisa membedakan. Nah, ini. Nah, makanya akal itu bawaan sehingga kalau orang sudah hilang akal, ya, hilang akal, baik sebab tidur, awali atau selainnya. Ya, jadi tidur itu disebutkan tidur itu adalah istighfar wa aqsar bidima min ajal rutubati masyajal
tidur itu nih, karena istirahatnya otot-otot, karena disebabkan kuat itu naik ke atas, bahasanya itu kalori mas. Nah, kalori munggah sehingga otot itu hari itu kalau kena yang bulu itu terus naik itu mengantuk. Makanya kawan ini boleh mari makan itu terus akhirnya kan ngantuk karena pembakaran terus munggah. Nah, ini. Nah, itu karena sebab tidur. Nah, atau yang lainnya misalnya seperti saya itu gila, itu ya berarti batal dulu. Atau semaput, ya, apa semaput ini? Kehilangan kesadaran. Pingsan. Atau karena pingsan. Jadi kalau gila itu sakit yang menghilangkan rasa dari hati, jadi perasaan dari hati itu hilang. Tapi kekuatannya ada, itu jadi gila. Kalau pingsan ini menghilangkan rasa ya, dan juga anggota badannya itu lepas, itu berarti kan dua-duanya. Ya. Ada juga yang termasuk asorak itu seperti epilepsi, Ayan. Itu termasuk membatalkan wudhu. Wasukar, mabuk sakron. Nah, ini akan hilangnya akal. Nah, ini yang menyebabkan batalnya wudhu. Jadi ada pengecualian, tidak batal wudhunya dari para nabi dan rasul. Nah, ini pengecualian ini, tidak batal wudhunya para nabi dan rasul karena sebab tidur. Karena kalau para nabi dan rasul itu tidurnya adalah tanamu ainahu wala yanamu qulubuhu atau wala tanamu qulubuhu. Jadi kalau mripate film, anggota badannya itu tidur tapi hatinya tidak tidur. Ya, makanya beda ya kayak dewi Pak. Mripate itu sak sembarang itu. Ngomong sembarang kali lewat orang. Ini makanya beda. Jadi pengecualian para nabi dan rasul itu tidak batal wudhunya karena sebab tidur. Karena itu tadi penjelasannya, gitu. Jadi kalau para nabi itu walaupun tidur secara anggota badannya, tapi hati mereka tidak tidur. Itu yang pertama. Yang kedua, illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu minal ardh, kecuali tidurnya seorang yang duduknya memakin. Memakin ini ya bahasanya. Duduknya nggak nemplek, baru nyender. Saya pantatnya itu nemplek ke tempat duduknya. Itu memakin maka daunal art saking lantai atau sing digawe jangan duduk. Niku tidak membatalkan wudhu. Jadi tidurnya wong sing wakil. Intinya ya, ketika seseorang itu tidur, nah, kata Rasulullah dalam suatu hadis, kalau mata seseorang itu tidur, al-ainanu mika usyak, kedua mata itu adalah tali, simpul atau tubuh. Simpulnya apa? Jalan belakang. Nah, simpulnya jalan belakang. Ketika simpulnya itu terpecah, berarti terlepas itu talinya. Nah, kalau itu orang loh, nah, dibisikkan aja. Simpul ya, orang itu enggak ada hanya itu. Jadi ketika kita sadar ini kan kelosok, mau sih kalau betul kok buri ini kelosok. Tapi begitu tidur, sekarang ngomong nah, makanya ketika orang yang duduknya cuma yang tinggi, maka dikecualikan tidur ya, itu tidak batal. Tapi dengan catatan orangnya sedengan, mutadil atau lemu, masuk. Intinya apa? Yang namanya jalan belakang ini tidak terbuka, karena kan
cara password kuncinya tadi di dua mata. Ketika dua mata tidur, berarti kan ini. Nah, tapi kalau masih ada kunci kedua, nggak tahu ya, itu berarti tertutup. Tapi nih kurus saya, nah, kurus. Nah, ini kan nggak ada dagingnya istilahnya. Nah, cara longgo macet, sirkulasi keluar masuk udara. Nah, jadi makanya di sini dikecualikan illa nauman, kecuali tidurnya orang yang duduknya muqaddim fil ardh. Jadi jumlah itu ini. Oke, boleh saya dan tidak apa-apa. Kowe gak mau lho jane ini dari malaikat. Atau juga termasuk iktiba itu ngeten. Lu ngene. Biasanya wonten alat sing damel ngeten lho. Jenengan nek ten kol-kolan apa tenan maulidan sholawatan lah ana alat hijau kan itu jenenge iktiba. Itu ada wiritan ini. Ini juga tidak termasuk mumakin, okay? Termasuk mumakin, kan masih terjaga. Enak nih bunda, coba jangan ya omah gawe lho. Jadi wonten kaya kain ngoten niku lho, iki jenenge tak iktiba. Iki kain terus kali-kali. Wonten dicancang. Lho kain niku wis dadi buntir ngene lho. Oh. Nah, jenenge iktiba. Nah, niku biasanya mau lek wiritan ngene terus dicangkol mrene. Dadi nek dingenekno tambah enak geger iku rasane kaya tertarik. Jadi ngeten. Ada seimbang. Oke. Nah. Lu enak timbangane sakniki simpen. Sopi-sopi kok duduk sing apa iku? Lah ono kursi sing 50.000-an sing sender gak bisa guling niku lho. Nah, itu jenenge tiba. Nah, oke. Kecuali tidurnya orang yang mumakinin maka tentu minal dengan catatan dia mutadil sedang atau gemuk itu lama. Misalnya, itu sing nomor bilang kamu kasih nomor 2. Berikutnya asalis yang nomor 3, iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin. Bertemunya dua kulit. Bertemunya dua kulit, laki-laki dan perempuan. Kabira ini dewasa, ajnabiyah ini orang lain, bukan mahram. Sebenarnya mahram orang murid. Sing populer biasanya muhrim. Tapi secara bahasa Arab itu ya akro, kayak muhrim itu akro mayuri, ikroman, bahwa muhrimun. Wong sing pakai pakaian muhrim itu jenenge muhrim. Isim fa'ile muhrim. Tapi kalau mahram, wong sing haram untuk dinikah, tidak boleh dinikahi jenenge mahram. Tapi kadung salah apa jadi penake menjadi muhrim. Bukan muhrim gitu. Nah, ya. Kakek dulu sinetron dan mungkin dari sepenaan kadung salah kaprah ya. Sajane iku gawe napa? Kodhono banyu apa kodhono edan sajane. Nah, tapi dulu mau tamu sama kodhono. Edan naik banyu. Lalu dari edan dari jadok lah. Tapi kadung enak, betul ya? Ya tapi sebetulnya kodhono banyu ada edan. Betul ya? Ini jenenge salah kaprah tapi wis salah kedaden. Tapi enak mon wong wis kadung iki. Tapi jenengan semprot ngerti lek tak apa itu. Sajane sing bener iki yo mahram. Kalau dari susunan bahasa Arab. Tapi yo biasanya muhrim. Nah, wis karo. Nggih. Nah, ngerti. Nah, kembali ke sini. Yang ketiga yang membatalkan wudu adalah bertemunya dua kulit. Perhatikan ya, kulit. Kulit itu semua anggota badan seseorang, kecuali rambut, kuku, gigi. Kulit ini, kecuali rambut, kuku, gigi. Wape itu dijenengi kulit. Nah, terus, nah ini syaratnya harus laki-laki perempuan. Rajulin wa imra'atin. Nanti ada yang tidak harus laki-laki perempuan. Makanya ini bahasa fikih itu langsung ini. Orang aneh masuk itu pada bodohnya tuh ya. Langsung itu nyentuh seperti beda wong. Lek masuk itu nyentuh tapi walaupun punyanya sendiri itu ya. Nah, nanti yang nomor 4 itu masuk. Nah ini
termasuk langsung. Dalam tambahan disebutkan adalah iltiqat tapi langsung. Nanti menyentuh. Nah, ini laki-laki perempuan. Menyentuhnya laki-laki, boleh laki-laki perempuan. Kabira ini. Nah, yang dimaksud kabira ini berarti adalah podo gede ini. Maksudnya wis balaghah hatta syahwat. Podo gede syahwat itu. Podo gede syahwat. Menurut yang normal, menurut kebiasaan bawaan manusia yang normal. Domitus syahwat gimana? Nah, definisi daripada syahwat adalah laki-laki bisa menggunakan ibunya wangi berarti kok itu orang belas. Mungkin itu banyak tembok ini dari tentang dari nonton. Kalau perempuan main kalau artinya contoh, artinya perempuan ini jenis. Nah, pun dua laki-laki perempuan yang sama-sama dewasa, ajnabiyaini. Kalau orang lain atau orang yang boleh dinikah, orang yang boleh dinikah. Cerita itu, ya pokoknya saat yang makron. Makron itu deh, sajanya ada 7 di dalam Al-Quran ini. Saya keteringis dari papa. Jadi, apa nih, makron itu dengan yang papa itu kalau usul munggah kenceng. Munggah kenceng itu berarti makron kabeh. Soalnya ini dengan kata ibu namanya nenek, ibu nenek. Buyut, ibu buyut, jangan sampai kenceng munggah itu makron kabeh. Aman ya? Kalau ada itu kan ini, ini gaya tujuan. Ini Imam Nawawi al-Ghazali, syarat 20N. Di kitab lain biasanya 7. Dan itu nanti orang-orang ada. Ternyata setelah dibaca simpel. Di makron itu papat munggah, jadi kenceng munggah itu seperti makron. Si nomor kali furo kenceng mudul itu seperti makron. Amin. Cerita nih. Putri, anak dia perempuan, anak putu. Ya, kok boleh saja biologi ya. Kalau posisi ini apa dia itu dulu, awal ini kan ada 2 mana ini, malah munggah ya, munggah siji, mudul kenceng loh nih, pemego, paham gimana itu? Bisa dimengerti ini, munggah, mudul. Matur si nomor 3, ini bisa tuntas, naik 1 tingkat, turun ke bawah. Boleh. Naik 1 tingkat berarti gimana? Halo? Kalau udah kuat itu lama kan? Naik 1 tingkat berarti gimana? Ibu, ibu gitu. Nah, mudul ini berarti sih tadi saudara perempuan kan? Anak ibu, saudara perempuan adik atau kakak. Mudul ini ponakan, mudul ini putu ponakan, mudul ini boleh ponakan, boleh terus sampai ke bawah boleh, paham ya? Jadi naik 1 tingkat ke bawah boleh. Jadi kalau di bagian nomor berapa? Naik 1 tingkat ke bawah itu kalau nasab boleh. Kemudian naik ke atas itu diambil satu-satu boleh, paham ya? Naik ke atas itu cuma diambil satu-satu. Jadi dua itu orang. Nah, diambil 1 saja. Diambil modul siji. Berarti anak mbah itu dari 2000. Oke, oke. Terus kisore mereka boten salah. Anak ibu wis boten makro ya. Oke. Jadi modul kok sak. Modul sak tangga tok. Oke. Jadi munggah mau modul sak tangga. Ini orang apa-apanya itu. Jadi atasnya tingkat pertama tadi kan ada atas naik, berarti sinten? Mbah kan? Ibunya ibu. Nah itu kan diambil 1. Anaknya mbah. Itu anaknya mbah berarti di bude atau bule. Ini yang kita bahas perempuan karena kita laki-laki sih. Nanti perempuan yang kebalikannya memang.
Oke. Enggak meneng buyut satu saja ya. Berarti kan saudaranya Mbak. Nah, itu boleh. Naik lagi diambil satu. Jadi mereka tidak apa-apa kok ini. Nah, kita ulangi ya. Saya betul-betul paham. Kalau itu jadi kita bisa jadi naik apa-apa kok ini kok. Hingga satu. Mundur. Terus pos mundur ya. Terus naik satu tingkat. Ke bawah. Oke, naik satu tingkat ke bawah. Nah, kalau sudah naik 2 tingkat, 3 dan seterusnya cuma diambil satu-satu. Ambil. Nah, itu mahram nasab. Sebenarnya tidak boleh dinikah dan kalau bersentuhan wudhunya tidak. Ambil. Itu mahram nasab. Ada lagi mahram karena pernikahan. Uang. Itu mahram karena pernikahan. Musyawarah. Kalau ipar itu bukan sementara saja, tidak boleh dinikah karena ada saudara yang menikahinya. Itu sudah lepas berarti boleh. Itu ini belum takbir tapi hanya sementara. Tidak boleh dinikahnya itu hanya sementara. Tapi kalau mertua itu selama-lamanya, saudara kandung selama dan seterusnya. Oke. Oke. Niki yang termasuk dari madhabnya Imam Syafi'i loh. Jadi Syafi'i apa ini? Nah, lu khawatir itu madhabnya Imam Syafi'i berarti buat nangsa karena termasuk ajnabiyah ini. Ada di madhab Abu Hanifah boleh istri itu tidak termasuk. Istri tidak termasuk di sini. Paham ya? Tapi jangan nggak usah melo-melo kita berdemo. Melo itu bisa pakai. Wudhunya melo Imam Syafi'i terus batalin melo. Nah, itu sih dibuka berarti. Ya. Wudhunya kan beda-beda. Imam Malik itu wudhunya kepala harus isti'am, seluruh kepala kena. Imam Syafi'i kan kalau ini cukup. Ya. Nah, kalau wudhunya melo Imam Syafi'i batalin. Nah, sholat wudhunya jadi kan kok roh itu berarti malah batal. Sholatnya batal. Kalau batal imam ini baru sholat. Jadi yang ketiga bersentuhannya boleh laki-laki perempuan yang sama-sama dewasa orang lain. Tadi ya. Selain yang saya sebutkan tadi berarti orang lain. Ya, istri berarti orang lain. Jadi setelah dinikah itu masih orang lain itu oleh dinikah. Itu kalau mahram itu yang tidak boleh dinikah. Tidak. Atas, turun ke bawah, naik satu tingkat, turun ke bawah, terus atasnya lagi cuma diambil satu. Min ghairi hamilin tanpa penghalang. Nah, terus mari dulu. Ini lah. Pakaiannya bisa. Bahkan hadis yang mengatakan Rasulullah berangkat ke masjid, kemudian sebelum berangkat ke masjid sambil romantisnya mencium dulu Siti Aisyah. Pada hadis itu belum marah katanya. Nah, tapi ada pertanyaan lagi, lah menciumnya itu pakai cadar betul? Nah, gitu ya. Kalau hadis yang ada ambigu seperti ini, maka tidak boleh dilakukan. Nah, karena ada yang jelas. Terus kemudian ada Rasulullah sebelum berangkat ke masjid beliau mencium Siti Aisyah. Berarti kan ada kemungkinan mencium itu menggunakan cadar, namanya Imam Syafi'i menggunakan biwiri hail tanpa ada jembatan. Kalau sudah ada dua ver bisa jadi bermakna menggunakan cadar atau tidak, menggunakan khimar atau tidak, maka ini dibatalkan, belum dipakai. Jadi dulu kita ini dapat waktu kapan ini sudah putih benar. Jadi kalau kita terus tarik motor, itu akan bisa mengenal. Jadi sebenarnya kalau ada seperti itu maka jawabannya kenapa? Oh, itu hadis ini betul. Karena hadis seperti itu, tapi ada kemungkinan bisa menciumnya itu karena pakai hail atau diberi hail. Yang berikutnya yang nomor 4, masukul adami. Nah, ini bedanya kalau masuk, tadi langsung harus ada 2 orang.
menyentuh pakai bahasa Arab yang masuk, tidak berubah, tidak semua badan, tapi hanya kemaluan anak Adam, kemaluan manusia. Aw halqati duburi, atau lingkaran lubang belakang, ya, menggunakan batni roha. Nah, kalau tadi kan semua kulit. Nah, ini hanya telapak tangan atau ujung jari. Ingat, sing boten ketok, sing tidak kelihatan itu telapak tangan. Oke, yang tidak kelihatan. Lalu ini pinggir-pinggiran itu boten termasuk kan? Paham ya? Oke, sama ujungnya nih. Jadi yang dimana telapak tangan dan ujung jari, jadi dia termasuk ya. Ini termasuk telapak tangan tadi. Lah sini misalnya non sewu, mari anaknya jaluk pipis mari wudhu. Nah, dengan kena-kena no berarti gak apa-apa. Kalau ini batal. Ini ya betul nopo. Ah itu rinci deh. Itu cawi ke dewe. Paham ya? Nah, jadi kalau di sini yang dimaksud menyentuh kemaluan manusia. Walaupun punya sendiri loh saya. Kalau tadi kan harus orang lain. Jadi ini menyentuh kemaluan atau berani atau lubang belakang dengan menggunakan telapak tangan atau ujung daripada jari. Ini yang dimaksud dengan hal-hal yang membatalkan wudhu. Apakah boleh orang itu setelah buang air kemudian wudhu dulu, istinjaknya kali? Jadi orang kita akan membebasi misalnya ini gimana? Oh, dari itu gak istinjak disik, terus malah wudhu, boleh enggak? Boleh, pokoknya bisa. Boleh ya. Jadi mari buang air terus langsung wudhu. Mari baru istinjai, bersihkan. Bisa saja. Untuk selotong atau begini ya. Nah, bersihkan berarti boleh. Ini bahas sampai masalah ini mulai barang-barang semua itu utang ngomong ya. Bermawar, jadi intinya yang membuatkan itu tadi ada 4 ya. 1, keluarnya sesuatu dari depan dan belakang, baik itu angin atau yang lainnya yang biasa keluar atau tidak. 2, hilangnya akal. Baik karena tidur maupun yang lainnya, kecuali tidurnya orang-orang yang makin cuma boleh lantai yang ini bermasuk. Yang ketiga, bertemunya 2 kulit laki-laki perempuan yang dewasa dan bukan mahram tanpa pengetahuan. Yang terakhir, menyentuh kemaluan anak Adam atau manusia atau lubang belakangnya itu dengan telapak tangan atau ujung jari. Saya kira itu mungkin pembahasan pada malam hari ini. Untuk ada yang perlu ditanyakan, jadi sebelumnya bisa mengumpulkan untuk doa. Ini kita mulai dari saya dan membahas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Wa